apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Perkenalkan, aku Nadia Mulia, co-founder dari Clover Kids Center. Hai, saya Sarah Wulan, okupasi terapi dari Clover Kids Center. Nah, kali ini di channel Gue Sehat, Sarah akan berbagi informasi terkait stimulasi sensori untuk bayi usia 0-3 bulan nih. Jadi kita menstimulasi atau kita merangsang indera-indera atau sensori pada anak, khususnya kali ini pada newborn. Nah, tapi sebelum kita bersama-sama menyimak videonya, jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya. Nah, kalau membahas mengenai stimulasi sensori itu, apakah dibutuhkan alat-alat khusus yang spesifik? Ataukah kita bisa menggunakan alat-alat sederhana yang mungkin para moms juga punya di rumah? Oh, kalau untuk alat-alatnya sendiri, Mbak Nadia, aku yakin banget moms di rumah pun pasti punya. Alat-alatnya seperti rattle, lalu soft book, sensory book, dan crinkles. Oh, terus kayak boneka-boneka, puppet, pokoknya semua barang-barang atau mainan anak bisa digunakan ya, Sar? Yes, betul sekali, Mbak Tinggal Nadia. bagaimana cara untuk bisa menggunakannya secara optimal. Nah, aku yakin banget nih para mom sudah nggak sabar mau menyimak videonya. Kalau gitu langsung saja, ini dia stimulasi sensori untuk bayi usia 0-3 bulan. Sekarang kita mulai untuk stimulasinya ya. Step yang pertama itu namanya follow me game. Nah, follow me games itu kita bisa gunakan rattles di sini itu untuk stimulasi auditori. Jadi kita memberikan stimulasi auditori ke bayi dengan cara kita bunyikan ke arah sini sampai anak itu sudah mulai memberikan respon, Mam. Misalnya saat seperti ini, lalu anak sudah mulai entah tangannya bergerak ke arah suara atau badannya itu sudah mulai bergerak ke arah suara atau sudah mulai ada tolehan seperti ini. Nah, di sini. Jadi kalau dia sudah berespon, kita bisa pindahkan lagi ke sini. Gitu. Itu fungsinya selain untuk respon auditori, juga untuk stimulasi proprioseptif, Mam. Nah, proprioseptif sendiri itu artinya saat anak sudah bisa untuk mengontrol movementnya dia. Jadi saat suara di sini, yang pertama dia sudah mendengarkan suara tersebut dan memberikan respon, lalu dia menoleh ke arah yang sesuai. Itu adalah stimulasi di auditori dan proprioseptif. Nah, untuk stimulasi yang kedua, itu namanya describe what I see. Nah, kalau bayi itu memang sangat suka untuk mirroring seperti ini, Mam. Jadi dia suka sekali untuk melihat wajahnya di cermin. Kita buka seperti ini, lalu kita bisa untuk memusatkan bayi ke kaca, ke cermin ini dengan jarak 8 inci sampai 20 cm. Itu adalah jarak yang bisa dilihat oleh newborn. Seperti ini, lalu kita ajak bicara. Hai, lihat deh, ini ada adik ya. Ada adik di cermin. Nah, setelah itu kita bisa mendeskripsikan apapun activity yang bisa kita lakukan. Misalkan kita bisa mendescribe puppet ini, atau kita bisa mendescribe mainan-mainannya dia, dan lain sebagainya. Fungsinya adalah untuk memberikan stimulasi di area auditori, lalu di area kognitif juga. Nah, di sini kita bisa sambil memberikan respon seperti suara-suara juga di sini. Lalu kita juga bisa untuk memberikan storytelling ke anak. Lalu untuk yang ketiga, kita sudah mulai memasuki stimulasi di area olfaktori, Mam. Nah, olfaktorinya ini kita bisa memperkenalkan berbagai macam bau di sekitar seperti dengan aromaterapi seperti ini. Kita teteskan ke kapas. Setelah itu kita bisa simpan di dekat bayi seperti ini atau agak di ini dengan jarak yang cukup jauh sekitar 20 cm sampai 30 cm seperti ini. Atau jika moms ingin memberikan yang lebih natural, bisa dengan memberikan cinnamons atau memberikan daun mint di sekitar bayi. Fungsinya stimulasi ini adalah untuk memperkenalkan bayi dengan berbagai macam aroma di sekitarnya. Itu sangat bagus untuk olfaktorinya bayi loh, Mam. Stimulasi keempat, saya sudah masuk ke area taktil, Mam. Nah, area taktil ini adalah area rabanya bayi. Jadi, kita bisa untuk memberikan stimulasi dengan cara memberikan es batu ke kapas sedikit. Lalu setelah itu kita tap-tap
dengan sangat halus ke kulit bayi, seperti ke tangan, lalu ke kaki, seperti ini. Nah, fungsinya adalah untuk memperkenalkan berbagai macam temperatur ke bayi. Lalu setelah selesai dengan es batu, kita bisa menggunakan kapas lainnya untuk memberikan stimulasi di area temperatur hangat. Nah, di temperatur hangat pun sama, kita bisa mengelap seperti ini ke bayi dengan kapas di tap-tap. Stimulasi taktil lainnya bukan hanya di temperatur loh, Mam. Ada juga yang namanya stimulasi pressure, di mana kita memberikan berbagai macam pressure ke anak. Contohnya adalah light touch dan deep touch. Nah, light touch itu sendiri seperti gerakan menggelitik seperti ini, jadi memang sangat halus ke anak. Nah, kita pun bisa sambil menyanyikan lagu Wincy Wincy Spider climb up the water spout. Nah, setelah itu kita juga bisa memberikan deep touch. Deep touch itu sendiri seperti ini, Mam. Jadi memang kita menempatkan tubuh bayi atau telapak tangan seperti ini di telapak tangan kita, lalu setelah itu kita memberikan pressure, sedikit pressure ke bayi. Nah, itu fungsinya adalah untuk memberikan pressure atau sedikit tekanan ke area taktilnya bayi. Lalu setelah itu pun kita bisa memberikan light touch lainnya. Tidak hanya seperti ini, lalu juga bisa gerakan yang seperti mengusap atau memutar. Ini fungsinya adalah agar kita menstimulasi seluruh area taktil di tubuh bayi. Kita lanjutkan ke stimulasi kelima. Stimulasi kelima ini untuk auditori. Lalu kita akan memberikan beberapa stimulasi ke area auditorinya dengan memberikan berbagai macam rangsangan suara. Misalkan bisa dengan rattles. Lalu setelah dengan rattles, kita bisa dengan menggunakan oboe seperti ini. Lalu semakin banyak suara yang kita berikan ke anak, maka anak akan lebih familiar, lebih terstimulasi dengan berbagai macam suara. Lalu ini suara seperti cymbals ini. Lalu kita juga bisa dengan ini, dengan berbagai macam. Nah, bahkan kita bisa memanfaatkan kertas loh, Moms, dengan tearing paper. Karena di sini memang kita ingin memperkenalkan berbagai macam jenis suara ke anak. Kita lanjutkan ke stimulasi selanjutnya. Stimulasi ini kita berfokus ke area proprioseptif anak. Jadi nanti anak akan terbiasa di next usianya, next milestone-nya. Karena di next usianya anak sudah bisa untuk meraih benda atau meraih apapun yang ada di hadapan anak, lalu membawanya ke mulut. Nah, di sini kita bisa memberikan stimulasi agar anak terbiasa dengan hal itu. Dengan cara gerakannya namanya hands together, hands to mouth. Kita masukkan anak seperti ini. Jadi tangannya ke arah depan seperti ini bersamaan. Lalu kita buka, sekarang ke arah mulutnya. Jadi seperti hands together and hands to mouth. Nah, di sini pun kita bisa sambil memberikan nyanyian atau bercerita atau mengobrol dengan anak. Atau moms juga bisa untuk mendekatkan tubuh ke anak seperti ini, karena memang anak bisa melihat dengan jarak 8 inci sampai 20 cm. Jadi kurang lebih seperti ini. Lalu kita bisa senyum dan kita menggerakkan ini. Hai, how are you doing? So today I want to move your hands to your mouth. Gitu. Gerakan selanjutnya namanya symmetrical development, Mom. Nah, ini juga untuk proprioseptif anak. Symmetrical itu adalah saat kita menaikkan tangannya ke atas seperti ini secara bersamaan di kedua sisi tubuhnya. Jadi fungsinya apa sih? Nah, fungsinya selain untuk proprioseptif, untuk kontrol gerak anak, juga agar anak lebih terbiasa untuk menggunakan kedua tangannya. Seperti ini. Jadi kita naikkan tangannya ke atas, ke bawah secara perlahan. Lalu atau bisa gerakannya seperti ini, ya seperti bertepuk tangan. Nah, bukan hanya atas dan bawah loh, Moms, tapi kita juga bisa menggerakkan kaki-kaki anak seperti ini.
Jadi biar gerakannya lebih simetris untuk stimulasi di area proprioseptifnya. Oke, Mam, ini adalah gerakan stimulasi sensori terakhir di dalam video ini. Jadi di sini kita fokus ke area vestibular dan proprioseptif. Nah, saya ulangi lagi, proprioseptif itu sangat related dengan kemampuan kontrol gerakan anak, dan vestibular itu terkait dengan kemampuan anak dalam keseimbangan. Dan juga dengan gravity insecurity loh, Mam. Jadi gerakannya adalah kita akan menggendong anak. Nah, ini dinamakan I can move dance. Lalu kita gendong anak seperti ini. Dan di sini kita akan tempatkan ke sini. Nah, Moms, jangan lupa ya, tangan kiri bisa kita tempatkan di leher anak untuk menopang leher dan kepala. Lalu setelah itu untuk tangan kanannya kita bisa menopang di area ini seperti ini. Lalu Moms jangan sampai lupa untuk memakai kain. Kain itu fungsinya agar anak juga lebih safety, Mom, karena kalau langsung ke baju bisa jadi di baju kita itu ada aksesoris atau ada buttons, ada kancing-kancing dan ada resleting, dan itu akan berbahaya untuk anak. Jadi seperti ini, lalu kita gerakan ke kanan ke kiri yang seperti rocking. Nah, di sini lalu kita juga bisa sambil nyanyikan, Moms. Ini lalu kita juga bisa agak maju ke depan, ke belakang dan lain sebagainya. Untuk gerakan-gerakan, tapi jangan lupa gerakannya yang soft saja ya, Moms. Nah, itu dia tadi stimulasi sensori untuk bayi usia 0-3 bulan atau newborn. Ternyata menyenangkan ya, Sar ya? Iya, betul sekali Mbak Nadia. Aktivitas seperti ini pun sangat bermanfaat untuk anak di rumah loh, Mams. Nah, ngomongin soal manfaat, mungkin para moms perlu tahu nih sebenarnya apa sih manfaat yang didapatkan dari bayi dan kenapa sih mesti dimulai dari usia sedini mungkin, bahkan dari newborn? Karena untuk usia critical age atau usia yang sangat penting bagi anak, yaitu usia newborn sampai usia 2 tahun, Moms. Nah, di usia ini sebetulnya otak anak itu sangat berkembang dengan cepat, dan disitulah kita bisa memanfaatkan momen ini untuk memberikan stimulasi sensori. Jadi stimulasi sensori itu memiliki banyak sekali manfaat nih, Mbak Nadia, Moms. Manfaatnya yaitu untuk membentuk pathways di otak anak. Nah, pathways aku pernah baca juga nih, Sar. Jadi kan otak anak itu tuh semakin banyak dia mendapatkan pengalaman baru, itu akan terjadi koneksi. Dan semakin banyak koneksi juga semakin optimal perkembangan daripada otak anak ya. Tapi satu lagi nih, Sar, yang namanya newborns itu kan kayaknya ringkih banget ya. Hal-hal apa nih yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan stimulasi sensori ini? Hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan stimulasi sensori untuk newborns, memang kita harus menempatkan newborns di posisi just right, Moms. Nah, posisi just right itu saat kita make sure kalau newborn itu tidak sedang haus, tidak lapar, tidak sedang mengantuk. Jadi posisinya sangat ready untuk Moms melakukan aktivitas stimulasi sensori di rumah. Oke, menarik sekali. Silakan dan selamat mempraktikkan ya para moms juga. Dan jangan lupa untuk bisa share video ini kepada para moms lain jika memang ini bisa saling berbagi manfaatnya. Dan kalau suka dengan video ini atau ada pertanyaan, bisa like dan juga tulis pertanyaannya di kolom komentar. Kalau begitu kami berdua pamit, dan jika juga ada pertanyaan terkait terapi anak bisa ke Clover Kids Center. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye!